Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harpila Intan Malasari di 4012211085. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional atau HI adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. HI berfokus pada perlindungan individu yang terlibat langsung dalam pertempuran seperti warga sipil dan tawanan perang, serta mengatur cara dan metode peperangan untuk meminimalkan penderitaan. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip pembedaan atau distinction principle, yaitu memisahkan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Serangan hanya boleh ditujukan pada sasaran militer. Prinsip ini mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara kombatan atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pemusuhan dan penduduk sipil atau orang-orang yang tidak terlibat langsung. Serangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan dan objek-objek militer. Setiap tindakan yang membahayakan penduduk sipil atau objek sipil tanpa pembenaran militer yang jelas dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter. Misalnya, serangan terhadap sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah yang jelas-jelas tidak digunakan untuk keperluan militer merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Pihak yang terlibat dalam konflik harus membedakan antara pasukan militer dengan penduduk sipil untuk melindungi yang tidak terlibat dalam pertempuran. Wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil, untuk memastikan warga sipil dan objek sipil tidak menjadi sasaran. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip kemanusiaan atau humanity principle, yaitu mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, melarang penggunaan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap semua orang, bahkan musuh bebuyutan mereka. Hukum humaniter internasional modern tidak naif dan menerima bahwa kerugian, kerusakan, dan kematian dapat dianggap sah selama konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional hanya berupaya untuk membatasi kerugian, dan prinsip kemanusiaan sangat sesuai dengan semangat ambisi ini. Banyak aturan hukum humaniter internasional yang terinspirasi dari gagasan ini, khususnya yang menetapkan perlindungan bagi yang terluka dan sakit. Prinsip kemanusiaan menekankan bahwa penderitaan yang tidak perlu dan kekejaman yang berlebihan dilarang dalam konflik bersenjata. Prinsip ini memastikan bahwa bahkan manusia diperlakukan dengan martabat dan hormat. Tidak ada pembenaran untuk tindakan yang menyebabkan penderitaan tambahan atau kematian yang tidak diperlukan. Hal ini mencakup larangan terhadap penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penghinaan terhadap martabat manusia, baik terhadap kombatan yang terluka, kombatan yang telah menyerah, atau penduduk sipil. Dalam masyarakat sipil harus dijauhkan dari medan pertempuran, dan korban luka harus diminimalkan sebisa mungkin. Prinsip ini melarang serangan terhadap warga sipil, petugas medis, dan relawan kemanusiaan, yang mengharuskan perlindungan dan perawatan terhadap mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil, personel medis, dan tawanan perang. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, prinsip kepentingan militer atau military necessity, menyatakan bahwa tindakan militer harus diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum humaniter internasional atau HI adalah seperangkat aturan yang membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Prinsip kepentingan militer dalam hukum humaniter internasional mengakui bahwa di bawah hukum perang, memenangkan perang atau tujuan militer tidak memberikan angkatan bersenjata kebebasan untuk mengabaikan hukum dan kebiasaan perang.
Prinsip ini menekankan bahwa target serangan di medan pertempuran hanya boleh militer, bukan warga sipil. Pihak yang terlibat konflik berhak menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawannya guna mencapai tujuan dan keberhasilan perang. Penggunaan kekerasan harus diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak boleh menyerang warga sipil. Prinsip kepentingan militer berarti bahwa serangan hanya boleh ditujukan kepada target militer yang memberikan keuntungan militer yang jelas. Serangan terhadap warga sipil atau objek sipil tidak diberikan keuntungan militer yang jelas adalah pelanggaran hukum humaniter. Yang keempat adalah prinsip pelanggaran menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Menekankan bahwa metode perang harus diarahkan untuk melemahkan kekuatan militer tanpa menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Prinsip pelarangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dalam hukum humaniter internasional berfokus pada larangan penggunaan metode dan sarana perang yang dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan yang berlebihan bagi individu, terutama warga sipil. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan militer harus proporsional dan tidak boleh mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Yang kelima ada prinsip pembatasan atau limitation principle, yaitu mengatur batasan terhadap metode dan alat yang digunakan dalam peperangan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu, untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan. Ini termasuk penduduk sipil, personel medis, petugas kemanusiaan, dan mereka yang telah keluar dari pertempuran, seperti kombatan yang terluka atau telah menyerah. HI menetapkan bahwa kelompok-kelompok ini tidak boleh diserang dan harus dilindungi serta dihormati. Mereka berhak menerima bantuan kemanusiaan dan mereka yang terluka harus dirawat tanpa diskriminasi. Melarang tindakan yang menargetkan penduduk sipil atau menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Prinsip yang keenam yaitu prinsip proporsionalitas atau proportionality principle, yaitu mengharuskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan kepada penduduk sipil atau objek sipil dalam serangan militer harus sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Prinsip ini melarang serangan yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan pada penduduk sipil atau objek sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Inti dari prinsip proporsionalitas adalah untuk memastikan bahwa kerusakan atau penderitaan yang timbul dalam serangan bersifat seimbang dengan tujuan militer. Sebagai contoh, jika sebuah serangan terhadap fasilitas militer yang penting juga berpotensi menyebabkan kerusakan besar pada penduduk sipil di sekitarnya, komandan militer harus mempertimbangkan apakah hasil militer yang diperoleh sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Yang terakhir yaitu prinsip kesatriaan atau chivalry principle, yaitu prinsip yang menuntut kejujuran dan integritas dalam perang, melarang tindakan curang dan tidak terhormat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.